biasa. Selamat menikmati dongeng unik lala tanpa berdongeng sendiri. Monggo. Akan melanjutkan yang part 1 tentang karma cinta. Sang kesatria piningit, mataharinya sudah keluar. Tadi masih nunggu. Malang dingin sekali sederek, makanya caring sambari menghilangkan hawa gelap. Sehat. Baik, kita lanjutan dongengannya. Raja Jaya Singawarman adalah putra blasteran dari India Nusantara, jadi ayahnya adalah pribumi, sedangkan ibunya adalah dari India. Jadi banyak didikannya adalah didikan dari negeri India, juga berpengaruh banyak dengan pembentukan atau pengukiran sifat dari Jaya Singawarman menika. Di naskah yang disebutkan yang menceritakan tentang kondisi saat itu, ayah raja sebelumnya itu kan sebelum Tarumanegara didirikan, karena Tarumanegara itulah nama daerah yang pengungsian orang-orang India. Kalau di sejarah sih disebutkan mertuanya itu Sang Dewa Warman 7 ya kalau nggak salah. Sedangkan Jaya Singawarman dikaruniakan dengan putrinya Iswari. Sebenarnya itu tidak begitu sederek. Jadi jadi sebenarnya itu yang India, yang ayahnya Jaya Singawarman itu sebenarnya Dewa Warman, cuman karena mungkin penulisnya saat itu dari India dibalik, jadi yang dari India itu Jaya Singawarman, sedangkan Putri Iswari yang dari Nusantara menjadi putri Dewa Warman. Sebenarnya tidak seperti itu, yang India itu ibunya. Mereka mengeklaim seakan-akan makanya raja-raja Nusantara itu keturunan dari India. Makanya cerita wayang-wayang juga dibelokkan seperti itu. Karena makanya kemiripan budaya India dan Jawa itu hampir sama, karena di pangkalnya sana dari bermula India dan Nusantara pribumi menika. Tapi dibalik ibunya yang Putri Dewa Warman, dari namanya saja kan sudah kelihatan, nama Singawarman Jaya itu kan nama asli Nusantara Katan. Sedangkan kisah cinta, karma cinta yang akhirnya dilanjutkan, mungkin menjadi kelanjutannya adalah menjadi kisah cintanya Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka itu. Sebelumnya itu karena karma cinta tentang Ratu Sima dan Jaya Singawarman. Disebutkan juga Jaya Singawarman itu dari bangsa Sailendra kan. Sedangkan nama Sailendra itu kan juga Nusantara, tapi diaku seakan-akan dari. Sedangkan sebenarnya Singawarman putra asli Nusantara, hasil perkawinan dari India Nusantara. Udah sekitar itu, cuma dibalik dari bukan pengalian membelokkan apa, cuman pengeklaman satu merek tertentu
bukan merek dagang ya, karena hubungan dagang menika jadi dibalik-balik oleh penulisnya, atau sebenarnya penulisnya asli, yang duplikatnya yang balik-balik gitu. Sedangkan kisah cintanya saat Raja Jaya Singawarman menika sudah beristrikan seorang Dewi Iswari, itu jatuh cinta kepada Sang Ratu Sima. Mereka berdua saling mencintai, tapi karena mereka adalah orang yang jadi panutan dan berbudi mulia, punya keluhuran, mereka hanya berpatah cinta, tak harus memiliki. Sedangkan persahabatan dari satu lagi dari negeri Raja Sriwijaya dan perdagangan dengan beberapa perdagangan dari negeri Cina, karena Ratu Sima itu kan cantik jelita ceritanya, banyak yang mencintai dan mereka semua bersahabat begitu. Karena selain hubungan dagang dan sebagainya, secara mungkin kecocokan tapi akhirnya seperti biasa, persahabatan dan kecocokan itu akan hancur akhirnya hanya karena masalah cinta, seperti itu. Kayak zaman saiki itu hasil kisah-kisah cinta segitiga dan sebagainya itu kan kayak semacam karma turunan sederek sebenarnya. Dan tugas kita adalah menyelesaikan karma yang belum terselesaikan, karma turunan leluhur kita. Kembali ke Singawarman sedelok, kalau di sejarah kan dituliskan itu Darmaya Warman adalah orang tua dari Singawarman, sedangkan mertua Singawarman itu adalah Dewa Warman. Semua dibalik-balik sendirilah sederet, kita Allahu alam nggak tahu. Sedangkan pada akhirnya keturunan dari Singawarman, Putri Iswari, dan selanjutnya keturunan dari Ratu Sima dan sebagainya itu adalah terputus karena dari pihak keturunan entah keberapa tuh akhirnya menantu dari kerajaan Tarumanegara itu kan memisahkan diri, karena menantu dari Tarumanegara itu adalah Sunda, dari tanah Sunda, dan akhirnya mendirikan kerajaan sendiri. Dan terakhirnya lah ada karma menuju tentang dia Ayu Pitaloka meniko, entah bolak-baliknya bagaimana, pada akhirnya menurun karma cintanya di Hayamuruk dan Putri Sunda meniko. Itu adalah hasil dari kisah cinta Ratu Sima sama Jaya Singawarman meniko. Sedangkan kemungkinan keterlibatan dari kisah sampai akhirnya perang bubat meniko ada juga dendam turunan dari kerajaan Sriwijaya yang mungkin berkolaborasi dengan perdagangan Cina meniko. Ya Allahu alam sederek, akhirnya dendam turunan pun kembali mewarnai tentang dendam cinta yang tidak tersampaikan dan tidak bersatu. Sedangkan di Ratu Sima sendiri dengan Raja Singa itu ya kita nggak tahu sederek, pada akhirnya mereka sudah saling silang atau bagaimana. Intinya awal atau pokok dari awal kisah cinta yang akhirnya menimbulkan prahara itu adalah menjadi terjadinya Satrio Piningit, sehingga Satrio Piningit adalah memiliki DNA dari banyak leluhur, ada dari darah dari Cina, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya itu ya, yang ada di Nusantara. Maka kemauan kita lanjut kisah Satrio Piningit dengan karma cintanya mungkin di part 3 nanti, insya Allah. Nggih. Rahayu pinaringan, mugi pinaringan selamat.